Ini kita volume kita polkan dulu. Ini ya. Teman-teman jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel. Ya teman-teman, kita sama-sama satu hobi ya, buat pemula khususnya. Kali ini saya akan coba merakit ya sebuah amplifier mini. Ini teman-teman kalau sudah biasa merakit atau lihat, ini adalah jenis kelasnya kelas D ya. Jadi kalau kelas D itu ada beberapa, tapi ini yang tipenya bukan PAM lagi, tapi ini TPA ya. Kebetulan saya beli yang TPA 3110. Ini powernya antara 12 volt atau 15 volt bisa, tapi kali ini saya mau coba pakai 12 volt, pakai tegangan dari adaptor 12 volt 5 ampere ya teman-teman. Nah ini sebagai informasi aja, kalau sering banyak pertanyaan dari teman-teman, TPA 3110 kenapa sih suaranya cempreng gitu ya. Memang ini karakter dari pabrik. Nah hari ini saya akan buktikan bahwa TPA yang katanya cempreng itu akan saya coba untuk menghidupkan output dari speaker yang saya punya, speaker 6 in 2 buah 100 watt masing-masing. Akan saya kasih impedansinya 8 ohm ya, 8 dan 4 ohm. Kemudian ini untuk menghilangkan cemprengnya harus dikombinasi dengan sebuah tune control. Nah tune control pun kalau dicoba pakai yang pasif masih kurang bagus karena tanpa tenaga, tapi hanya bisa bass treble. Nah saran saya teman-teman kalau ingin merakit PAM TPA 3110 jangan pakai yang pasif, pakai yang aktif. Jadi hari ini akan saya bahas atau saya rakit pakai rangkaian dari ampli mini dengan dikombinasikan atau diatur suaranya dengan tune control ya, jenis aktif, harus pakai power 12 volt. Input outputnya stereo, jadi 3 kabel ya, ground tengah RL nya sama, output sama. Kemudian ada power nanti dari gabungan dari power adaptor ya, satu adaptor untuk menghidupkan amplifier, kemudian tune control, kemudian MP3. Nah saya pakai MP3 yang ini teman-teman, dan saya punya MP3 yang max ya, ini harga 35.000. Ini suaranya lumayan bagus. Kemudian selain ada MP3 nya, dia dilengkapi dengan Bluetooth dari HP masuk ke sini bisa, dan dilengkapi dengan radio. Ada sudah dilengkapi dengan harga 35 udah plus remote ya teman-teman. Ini ada beberapa merek, tapi saya kali ini coba dengan yang max karena max kelebihannya bisa untuk merekam ya, merekam suara dari mix ya tentunya. Nah untuk ini sengaja dari ampli ini soket-soketnya kan stereo ya. Jadi yang output yang bersebelahan, yang kabel hitam dan merah, ini adalah output stereo. Nanti saya pasang soket ini tinggal disambungkan ke soketnya speaker ya teman-teman. Nah adapun yang di sini yang kabel merah dan hitam yang agak besar ini kabel DC dari adaptor bisa, dari baterai bisa. Saya kebetulan punya adaptor yang Samsung ya, 12 volt 5 ampere. Dan kalau mau coba saya juga punya baterai yang saya rakit sendiri ya teman-teman. Kalau yang di grup udah pernah lihat ini rangkaian saya. Ini dayanya sama, ini 12 volt ya, dengan tenaga baterai. Itu nanti kalau khusus yang ingin pakai baterai. Tapi saya mau coba pakai adaptor hari ini. Nah kemudian ini kabel suara input, ini nanti dapat dari outputnya dari MP3 ya teman-teman. Jadi MP3 nanti akan saya konekkan dengan kabel masuk ke
ke tone controlnya dulu. Nah, tone controlnya sendiri saya sudah solderkan biar aman. Jadi kabel inputnya tone control yang 3 potensio ini inputnya itu nanti dapat dari MP3. Ada 4 kabel, yang 3 adalah kabel suara stereo, yang merah kabel antena radio ya, karena MP3 dengan ini dilengkapi radio. Kemudian inilah output yang saya sudah solder ya soketnya, karena lebih mudah kalau buat teman-teman yang hobi, mudah bongkar pasangnya, jadi cukup disolder sekali bongkar pasang, biasanya gitu ya. Kemudian dia lengkapi dengan kabel power. Ini saya sudah solder juga di belakang, bisa di depan, bisa di belakang, sama saja, karena satu koneksi jalur ya. Ini 12 volt, kabel merah dan hitam, merahnya adalah powernya. Nah, untuk ini akan saya rangkai, jadi nanti akan saya rangkai, saya masukkan ke dalam sebuah box. Box ini udah familiar teman-teman, ini udah banyak yang di online ya, ini 15 ribuan. Nah, boxnya ini sendiri saya sudah kombinasikan. Ini kan kita nggak usah ngelubangin lubang depan, karena akan dipasangkan untuk MP3 nya, nanti kita pasang baut ya, udah matching. Kemudian karena tone controlnya saya pakai untuk yang tipe 3 potensio, sehingga saya bikin lubang, saya taruhkan ditempatkan di atas. Di depan nggak mungkin, di samping juga nggak mungkin, di belakang mungkin tapi kurang kelihatan, kali saya taruh di atas. Nah, biar mudah untuk perakitannya, kabel-kabel power saya sudah solder juga, soket pasangannya teman-teman ya. Ini soket perempuannya. Jadi dari jack outputnya adaptor, saya koneksikan dengan on off saklar ya, dilengkapi saklar. Dari ini saya udah jumper output, nanti ini ada output yang ke amplifiernya, satu yang ke tone controlnya, satu yang ke MP3 nya. Ini adalah satu jaringan. Untuk mengurangi noise, saya selalu tambahkan elko ya. Elko ini minimal 2235 volt cukup. Kalau makin besar makin bagus, tapi kalau tempatnya seperti ini 2200 selama tidak noise sudah bagus ya. Outputnya akan saya lewatkan nanti dari jack RCA. Saya udah pasang soket juga. RCA itu selalu saya pakai RCA karena mudah ya teman-teman. Mudah kalau kita beli audio atau kabelnya dan jual, nanti tinggal dicolokkan. Kalau bongkar pasang cepat ya, tanpa solder, tanpa baut, tinggal cabut buka ya. Kemudian adaptornya nanti akan saya pasang. Nah, untuk itu akan saya coba rakit ya teman-teman ya. Jadi rakit nanti teman-teman ikutin terus, simak. Setelah dirakit kita tes seperti apa, apakah terbukti suara yang cempreng itu menjadi sebuah suara yang ideal, bass treble-nya muncul dan sesuai dengan selera yang merakit ya. Untuk itu akan saya pasang dulu tone control ya, sesuai yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Ini saya tempatkan di lubang yang sudah saya bor, 3 lubang teman-teman ya. Ini muncul. Nah, untuk mempermudah ini kita pasangkan dulu mooringnya supaya tidak goyang ya waktu kita melakukan perakitan. Ini nanti kencangkan ketang bisa. Ini sementara melekat dulu supaya tidak goyang aja ya. Ini untuk tone control saya sudah terpasang. Kemudian karena tone control pakai 12 volt, ini pun saya pakai 12 volt sama. Ini saya turunkan dari 12 volt, ini saya biasa turunkan dengan step down supaya apa? Lebih awet ya. Step down ini saya biasa pakai yang antara 9 ke 10 supaya lebih awet tapi suara tidak terganggu. Nah, untuk itu akan saya pasangkan di sini teman-teman, karena bentuknya seperti ini ya. Jadi ini jangan terbalik, posisi seperti ini ya. Kemudian kabel power untuk MP3 nya yang dari power ini udah connect ya, saya gabungkan, dapatkan ke soket merah. Kemudian kabel suara yang dari tone control ya, ini dari tone control tapi outputnya dari MP3 ya, ini pasangkan di sini. Ini praktisnya dengan soket kita tinggal diklik-klik aja teman-teman. Nah, ini untuk MP3 sudah terpasang kabelnya, kita lekatkan dengan baut ya. Nanti kita baut kanan dan kiri ya. Ini saya pasangkan baut mini
dipasang dengan mur ya, ada baut dan mur. Ini cuma harus sabar karena kecil teman-teman. Sepasang baut, murnya ditahan dengan tangan kita selama tidak lepas karena cukup kecil. Kita raba sedikit teman-teman karena mengingat tempatnya kecil, asal dratnya sudah nyambung ya. Kita tahan dengan tangan, murnya kita putar dengan obeng teman-teman. Nanti kanan dan kiri kita pasangkan ya. Nah, nanti ini sebelah kirinya, nanti yang sebelah lagi nanti pakai baut yang sama ya teman-teman. Nah, untuk itu setelah tune control terpasang, untuk MP3 terpasang, terakhir adalah amplifier ya, TPA 3110. Ini sama, saya sudah tidak melakukan penyoldering lagi. Ini powernya dapat dari powernya salah satu teman-teman. Ini semua sama, dapat dari salah satu. Ini adalah power untuk tune control ya, tinggal klik-klik aja. Ini ada knocknya ya, ada pasangannya. Nah, bunyi akan saya simpan di dalam celah yang kosong. Kemudian yang kedua, ini powernya amplifier. Jadi ini output speaker, ini adalah tegangan ya, DC ya, DC 12 volt. Akan saya pasang sini, ngeklik juga ya, terkunci. Kemudian output dari tune control, output suara ini 3 kabel teman-teman, stereo. Yang tengah adalah ground ya, tengah ground, kemudian merah dan biru ini adalah R dan L. Ini sama kita pasangkan ya, ngeklik ya. Nah, di sini kabel antena ini supaya radio kita lebih jernih, saya selalu jepitkan ke lubang box ya. Saya buatkan lubang box yang seukuran baut, nanti gunanya untuk kalau sinyal di rumah teman-teman radio kurang sensitif, boleh tambahkan kabel kurang lebih 1 meter, diikatkan di baut yang di luar ini, nanti digantung di sekitar supaya lebih banyak sinyal ya. Nah, terakhir teman-teman, tinggal kabel output ke speaker ya. Speaker saya pakai 2 stereo. Ini speaker untuk RCA teman-teman. Ini tinggal diklik saja ya. Ini klik kanan dan kiri ya. Ini stereo, jadi ini sangat praktis kalau kita pengen bongkar, tinggal buka kliknya. Nah, ini teman-teman, ini rangkaian sudah terpasang. Tinggal terakhir adalah perapian. Jadi kita pasangkan double tape di bawah PCB-nya. Double tape kita lekatkan, kabel kita lipat tanpa terganggu korsleting ya. Nah, nanti kita pasang double tape, tidak di bawah gini ya teman-teman ya. Tidak ada sentuhan antara komponen ya. Jadi komponen sudah melekat semua. Kemudian tidak ada yang korslet ya. Kemudian bautnya sudah terpasang semua. Kemudian terakhir kita tutup teman-teman. Tutupnya ada 4 lubang ya, 4 lubang. Nah, ini kita baut supaya kokoh ya. Kita baut dengan skrup ya. Ini bisa baut, bisa skrup. Ini saya pakai skrup karena dratnya kasar sesuai plastiknya. Kita bautkan 4-4-nya ya, lebih baik ya. Bisa pasang 2 saja. Kemudian ini penampakan ya, penampakan terakhir. Kemudian supaya lebih cantik harus dilengkapi dengan knop ya. Kalau saya bilang ini knop itu ada 2 macam, ada yang murah, ada yang mahal. Cara masang knopnya gini, ini diputar dulu ke kiri semua, dinolkan dulu supaya waktu masangnya simetris ya. Dimana setiap knop ini ada garis batas ya. Ini 0 ya, ini batas 0. Volume bass treble-nya kita sejajarkan kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah ready. Ini penampakan sudah ready. Tinggal kita lengkapi dengan power dari adaptor dan sambungan ke speaker stereonya ya teman-teman.
Nah, untuk itu saya akan colokkan ke jack ya, jack adaptor ini 12 volt ya. Saya colokkan sini. Kemudian kabel yang udah tersalur ini semua udah terangkai. Rangkaian kita saya jamin sudah rapi ya. Kemudian kita hidupkan, nyala, standby. Nah, akan saya coba dengan MP3 ya teman-teman ya. MP3 atau dari Bluetoothnya handphone ya. Ini saya colokkan dulu jacknya, jack stereonya ya, jack stereonya BT Max itu udah connect ini kok ya, connect ya teman-teman ya. Kemudian kita ambil salah satu lagu ya dari HP, kita coba dengarkan teman-teman. Saya menjanjikan suara yang cempreng disulap menjadi suara yang indah, menggelegar sesuai dengan selera. Sangat cocok untuk ruangan kita buat teman-teman yang hobi merakit ya. Dan dengan modal yang tidak terlalu banyak, tapi kita ada kebahagiaan atau kesenangan karena berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.